Selamat datang di channel Story RDH, tempat Anda menikmati kisah-kisah luar biasa yang penuh inspirasi, misteri, dan pelajaran hidup. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Kami juga mendoakan Anda semua selalu sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki melimpah. Kali ini, kami membawa cerita yang akan menyentuh hati Anda. Perjalanan seorang nenek yang hilang di hutan dan menemukan pelindung yang tak terduga. Simak sampai akhir, karena setiap momen dari kisah ini begitu berharga. Nenek Rini adalah sosok yang dikenal bijak dan penuh kasih di desanya. Pada usia 70 tahun, tubuhnya mungkin telah renta, tapi semangat hidupnya tetap menyala seperti dulu. Suatu pagi, ia berangkat ke hutan kecil di tepi desa untuk mencari tumbuhan obat, sesuatu yang sering ia lakukan untuk membantu tetangganya yang sakit. Namun, kali ini, langkahnya membawanya lebih jauh dari biasanya. Tanpa sadar, ia masuk ke dalam hutan belantara yang tak dikenal. Ketika menyadari dirinya tersesat, Nenek Rini mencoba kembali ke arah semula. Tetapi semua terlihat sama, rimbunan pohon dan semak belukar. Suara hutan yang awalnya terdengar menenangkan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Angin menerpa, membawa aroma tanah basah, disertai suara burung hantu dan gemerisik di balik semak-semak. Ia tahu bahwa malam akan segera tiba, dan ia harus menemukan tempat berlindung sebelum kegelapan benar-benar mengambil alih. Akhirnya, setelah berjalan tertatih-tatih selama beberapa jam, Nenek Rini menemukan sebuah ceruk kecil di bawah pohon beringin besar. Ia duduk di sana, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan udara malam yang dingin. Dengan memeluk tubuhnya sendiri, ia mencoba tidur, meskipun rasa takut terus mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran sesuatu. Dari kegelapan, ia melihat sepasang mata kuning yang menyala di balik semak-semak. Nalurinya berkata untuk lari, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Mata itu mendekat perlahan. Nenek Rini memegang napas, tubuhnya gemetar di bawah bayang-bayang pohon. Dari balik semak-semak, keluarlah seekor harimau besar dengan corak hitam dan jingga yang berkilauan di bawah sinar bulan. Alih-alih menerkam, harimau itu hanya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Nenek Rini, meskipun takut, tidak merasakan ancaman. Ada sesuatu yang berbeda dari binatang ini, sesuatu yang membuatnya merasa dilindungi. Dengan perlahan, harimau itu duduk, seolah-olah menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyakiti. Nenek Rini, dengan tangan gemetar, merogoh keranjangnya yang kosong. Tidak ada apapun yang bisa ditawarkan kecuali doa. Ia menutup matanya, merapalkan doa penuh harap agar binatang ini tidak menyerangnya. Namun, ketika ia membuka mata, harimau itu telah berbaring. Matanya setengah tertutup seperti seorang penjaga yang siaga. Malam itu, Nenek Rini tertidur dengan rasa takut bercampur lega. Harimau itu tetap berada di dekatnya, seolah menjadi pelindung. Ketika pagi tiba, ia terbangun dan mendapati harimau itu masih ada, menatapnya dengan mata yang lembut namun tajam. Dengan rasa penasaran, ia bertanya lirih, "Apa kau ingin membantuku?" Harimau itu tidak menjawab. Tentu saja, tetapi langkahnya yang mendahului nenek menuju arah tertentu seakan memberi jawaban. Mengikuti harimau itu, Nenek Rini menyadari bahwa binatang ini tidak hanya membawanya keluar dari bahaya tetapi juga menyediakan makanan. Di tengah perjalanan, harimau itu berhenti di sebuah semak yang penuh dengan buah liar. Nenek Rini, dengan hati-hati, mengambil buah-buah itu dan mengucapkan terima kasih. Ia mulai berbicara dengan harimau itu, meskipun ia tahu binatang itu tidak bisa menjawab. Ajaibnya, harimau itu seolah mengerti. Hari demi hari berlalu, dan ikatan antara Nenek Rini dan harimau itu semakin kuat. Mereka menjadi satu tim yang saling melindungi di tengah hutan yang penuh tantangan. Ketika malam tiba, harimau itu selalu menjaga nenek dari kejauhan, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat.
Dalam kesunyian hutan, nenek merasa memiliki teman sejati untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu damai. Suatu hari, Nenek Rini dan harimau dihadapkan pada sekelompok pemburu yang sedang mengejar hewan-hewan langka. Ketika melihat harimau itu, para pemburu bersiap menembak. Nenek, tanpa memikirkan dirinya sendiri, berdiri di depan harimau itu. "Jangan sakiti dia," teriaknya dengan suara penuh keberanian. Para pemburu terkejut melihat keberanian Nenek Rini. Seorang wanita tua yang tampak rapuh, berdiri melawan mereka dengan tegas. Salah satu dari mereka maju, mencoba menakutinya dengan suara keras, "Pergilah, atau kau akan terluka." Tapi Nenek Rini tidak mundur. Ia tahu, jika ia menyerah, harimau yang telah menjadi temannya akan mati. Dengan suara gemetar tapi penuh tekad, ia berkata, "Hutan ini rumahnya. Jika kalian ingin menyakitinya, kalian harus melewati aku dulu." Harimau itu, menyadari situasi, mengeluarkan raungan besar yang menggema di seluruh hutan. Para pemburu tampak ragu, beberapa dari mereka mulai mundur. Tapi pemimpin mereka, seorang pria dengan topi lebar dan wajah keras, memerintahkan untuk menyerang. Nenek Rini segera melemparkan batu kecil ke arah mereka, cukup untuk mengalihkan perhatian, sementara harimau itu melompat dengan gesit ke semak-semak, bersembunyi. Pemburu-pemburu itu akhirnya menyerah karena mereka tidak bisa menemukan harimau. Nenek Rini, meskipun gemetar dan kelelahan, tetap berjaga hingga mereka benar-benar pergi. Setelah keadaan aman, harimau itu kembali, mengelus tangan nenek dengan kepala besarnya, seolah mengucapkan terima kasih. Nenek tersenyum lembut dan berkata, "Aku akan selalu melindungimu, seperti kau melindungiku." Kisah keberanian Nenek Rini dan harimau itu tidak berhenti di situ. Hari-hari mereka di hutan menjadi penuh dengan petualangan baru. Harimau itu membawa Nenek Rini ke tempat-tempat di hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Air terjun tersembunyi, gua dengan bunga-bunga bercahaya, dan padang rumput luas yang penuh dengan kupu-kupu. Setiap tempat seperti membisikkan cerita hutan yang telah ada selama ribuan tahun. Malam itu, di dekat api unggun, Nenek Rini merenung. Ia berpikir tentang kehidupannya sebelum ini, penuh dengan kesepian di desa. Kini, ia merasa hidup kembali. Harimau itu menjadi lebih dari sekadar teman. Ia adalah keluarga. Mereka berbagi ikatan yang unik, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk saling melengkapi di tengah hutan ini. Namun, kedamaian itu terusik oleh tanda-tanda ancaman baru. Jejak manusia yang tidak dikenal ditemukan di dekat tempat tinggal mereka. Nenek Rini dan harimau tahu, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Tapi kali ini, mereka tidak takut. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu cukup untuk menghadapi apapun yang akan datang. Keesokan paginya, Nenek Rini dan harimau menemukan jejak baru yang lebih dalam. Ada tanda-tanda aktivitas manusia, sisa api unggun, potongan kain, dan bekas roda gerobak. Mereka tahu bahwa ini bukan kelompok pemburu biasa. Mungkin sekelompok pedagang atau bahkan penjajah yang berniat mengeksploitasi hutan. Nenek Rini memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, dengan harimau berjalan perlahan di belakangnya. Saat senja tiba, mereka tiba di sebuah lokasi terbuka di mana beberapa orang mendirikan tenda besar. Kelompok itu membawa alat-alat berat untuk menebang pohon. Nenek Rini merasa marah sekaligus sedih. Ia tahu hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk, termasuk harimau yang kini telah menjadi temannya. Dengan hati-hati, ia dan harimau mengamati dari kejauhan, mencari cara untuk menghentikan mereka. Malam itu, Nenek Rini berbicara kepada harimau sambil memegang tangannya di kepala besar teman setianya. "Kita harus melindungi rumah ini," katanya dengan lembut. Harimau itu mengangguk kecil, seolah memahami. Mereka mulai menyusun rencana, menggunakan kearifan Nenek Rini tentang hutan dan keberanian harimau untuk menghadapi para penyusup. Dengan hati-hati, Nenek Rini memanfaatkan alam untuk menciptakan perangkap alami.
Ia menggunakan duri-duri tajam dari tanaman, batu-batu besar di lereng, dan air sungai yang mengalir deras untuk menutup akses para penyusup. Harimau membantu dengan mengawasi dari kegelapan, menjaga agar tidak ada orang yang mendekat terlalu jauh ke dalam hutan. Malam berikutnya, saat para penyusup mencoba memasuki area lebih dalam, mereka terjebak dalam perangkap tersebut. Satu persatu alat-alat berat mereka terbalik, roda gerobak terjebak di lumpur, dan sebagian besar dari mereka terpaksa mundur. Namun, pemimpin kelompok itu, seorang pria bertubuh besar dan berwajah keras, bersikeras untuk melanjutkan. Pemimpin itu memutuskan untuk membawa senjata. Kini, situasinya menjadi lebih berbahaya. Nenek Rini tahu, mereka harus mengubah strategi. Ia dan harimau memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung, menggunakan keberanian dan kecerdikan yang telah mereka bangun bersama. Di bawah sinar bulan yang redup, Nenek Rini dan harimau menghadapi kelompok penyusup. Harimau itu mengeluarkan raungan besar yang menggema di seluruh hutan, membuat beberapa orang lari ketakutan. Namun, pemimpin mereka tetap berdiri teguh. Dengan senjata di tangan, ia menantang mereka. Pertarungan terjadi. Dengan gesit, harimau melompat menghindari serangan, sementara Nenek Rini menggunakan kecerdikannya untuk mengalihkan perhatian kelompok itu. Dalam kekacauan tersebut, alam tampaknya berpihak pada mereka, ranting jatuh, lumpur menjadi licin, dan suara hewan malam menggema, seolah-olah hutan itu sendiri melawan para penyusup. Akhirnya, pemimpin kelompok penyusup terjatuh ke perangkap terakhir yang dipasang oleh Nenek Rini. Ia terjebak dan dipaksa menyerah. Dengan keberanian dan kecerdikan, Nenek Rini dan harimau berhasil menyelamatkan hutan. Kelompok itu pergi, meninggalkan peralatan mereka yang rusak di belakang. Hutan kembali damai, dan Nenek Rini menjadi simbol keberanian di desa. Orang-orang mulai menghormatinya, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam melindungi alam. Harimau itu tetap tinggal di dekatnya, menjadi penjaga hutan dan sahabat setianya. Legenda tentang Nenek Rini dan harimau menyebar ke seluruh daerah. Orang-orang datang untuk mendengar kisahnya, belajar tentang pentingnya menjaga alam dan mencintai makhluk hidup lainnya. Nenek Rini menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang telah ia pelajari dari persahabatannya dengan harimau. Hingga akhir hayatnya, Nenek Rini hidup damai di tengah hutan bersama sahabatnya. Kisah mereka menjadi legenda, dikenang sebagai simbol persahabatan antara manusia dan alam. Saat ini, di hutan itu, orang-orang masih bisa merasakan kehadiran mereka, sebuah harmoni abadi yang mengingatkan manusia untuk hidup berdampingan dengan alam.